Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Supianti, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa, Angkatan 2019. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat tentang halayak atau massa yang berhubungan dengan salah satu teori komunikasi massa, yakni teori kultivasi atau teori pengembangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu teori pengembangan atau cultivation theory. Jadi, teori pengembangan atau cultivation theory ini adalah teori yang pertama kali digagas oleh George Gardner dan rekan-rekannya di Annenberg School of Communication di Pennsylvania pada tahun 1969 dalam sebuah artikel berjudul The Television World of Violence. Artikel ini merupakan isi dari salah satu buku yang berjudul Mass Media and Violence. Menurut Wood tahun 2000 dalam Saifuddin dan Venus tahun 2007, kata cultivation di sini berfokus pada proses di mana televisi menumbuhkan keyakinan terhadap realitas sosial kepada halayaknya. Teori ini muncul untuk meneguhkan kepada halayak bahwa efek media itu bersifat kumulatif. Nah, dalam penelitiannya bersama dengan rekan-rekannya, Gardner memfokuskan pada efek media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Dari hasil analisisnya ini diperolehlah temuan yang menarik dan orisinil yang kemudian mengubah keyakinan masyarakat terkait relasi antara televisi dan halayaknya serta efek-efek yang menyertainya. Teori kultivasi melihat media massa sebagai agen sosialisasi dan menemukan bahwa televisi itu dapat mengubah perilaku penontonnya dan mempercayai atau membuat penonton percaya apa yang ditampilkan di televisi berdasarkan seberapa banyak mereka menontonnya. Teori ini yakin dan percaya bahwa media massa itu memiliki peranan yang cukup besar terhadap perubahan sikap dan perilaku penontonnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari definisi sendiri atas teori kultivasi yang berfokus pada sifat kumulatif. Artinya, semakin sering kita menonton, semakin sering kita melihat, semakin sering kita terpapar suatu informasi dalam suatu media, dalam hal ini televisi, itu membuat kita semakin terpengaruh dan yakin terhadap realitas sosial yang ditampilkan di media massa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan terkait fenomena yang akan saya angkat dengan teori kultivasi ini. Karena teori kultivasi ini berhubungan erat dengan media massa yang dikhususkan yaitu televisi, maka fenomena yang juga akan saya angkat kali ini adalah fenomena terkait menonton acara televisi. Nah, jadi kemarin saya pulang kampung, tanggal 9 Mei saya pulang kampung, kemudian di sana saya menonton televisi bersama dengan keluarga saya, ada ayah saya, ibu saya, kakak, dan adik saya. Nah, di situ kami menonton channel televisi yang menampilkan program FTV yang kisah-kisah yang ditampilkan ini adalah kisah-kisah yang relate atau berhubungan dengan kehidupan dan konflik-konflik keseharian manusia seperti kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, konflik keluarga, konflik pertemanan, konflik pekerjaan, dan lain sebagainya seperti itu. Ini merupakan cuplikan dari FTV yang saat itu kami tonton bersama keluarga yang sampai membuat penonton, dalam hal ini keluarga saya, itu menimbulkan reaksi yang beragam. Ada yang menangis, ibu saya menangis, kemudian ayah saya emosi seperti itu. Nah, siaran FTV tersebut berlangsung kurang lebih 1,5 jam dengan 5 kali jeda iklan kalau saya tidak salah menghitung. Dan di situ hasil kajian saya adalah melihat fenomena yang sangat unik seperti itu, sangat unik terjadi karena ketika mencapai klimaks cerita tersebut, karena itu mengisahkan tentang seorang anak yatim yang mengalami konflik di keluarganya dengan ayah tirinya dan saudara tirinya, di mana ia tersisihkan, ia terbuang, dan lain sebagainya. Itu menarik emosional ibu saya, di mana beliau ini terbawa suasana dan melihat realita yang terjadi di televisi itu sebagai sebuah
fenomena nyata seperti itu, sehingga beliau mulai mengomentari, mulai marah-marah, emosi, bahkan sampai menangis ketika si adegan anak kecil yang menjadi tokoh utama cerita tersebut itu diusir dari bukan diusir, pergi dari rumah karena merasa tidak dibutuhkan lagi seperti itu. Dan ayah saya juga memiliki reaksi yang cukup unik seperti itu karena beliau marah-marah, padahal kita semua tahu bahwa apa yang ditampilkan di televisi tersebut adalah hanya cerita yang disusun berdasarkan skenario yang ada. Namun lihat gitu bagaimana televisi yang ditonton secara berkali-kali, artinya kumulatif ya, karena dijeda oleh iklan kemudian ditonton kembali, dijeda oleh iklan kemudian ditonton kembali, dan itu informasi yang diberikan oleh televisi terkait kisah si anak kecil tadi itu merubah keyakinan individu atau halayak, dalam hal ini keluarga saya sendiri yang menonton. Sehingga teori kultivasi ini bisa dikatakan benar karena kebanyakan orang-orang yang menonton televisi akan melihat fenomena yang ada di televisi itu sebagai realitas sosial yang benar-benar terjadi, sehingga membuat mereka terbawa emosi, entah itu emosinya senang, entah itu emosinya sedih, marah, atau lain sebagainya seperti itu. Saya tertarik mengkaji fenomena tersebut dengan teori kultivasi karena keluarga saya terbilang keluarga yang cukup sering menonton televisi bersama. Dalam artian kami selalu meluangkan waktu untuk menonton televisi sambil bercerita dan lain sebagainya. Sehingga efek yang diberikan oleh televisi yang sering kali kita tonton, dalam hal ini kami cukup sering menonton channel tersebut yang isinya memang FTV tentang kesenjangan sosial, tentang kesenjangan keluarga, konflik-konflik masyarakat, yang kami terima, pesan-pesan yang kami terima seperti itu menumpuk hingga merubah keyakinan kami terhadap realitas sosial yang ada. Sama halnya dengan cerita atau kisah yang menimbulkan opini di masyarakat bahwa ibu tiri itu jahat. Itu diangkat di media massa juga dalam beberapa eh, hiburan gitu, dalam beberapa film seperti Bawang Merah dan Bawang Putih atau Kisah Cinderella yang kerap muncul di televisi. Dan dalam film tersebut, dalam video tersebut yang kita konsumsi, yang kita tonton, itu menggambarkan bagaimana figur ibu tiri. Figur ibu tiri itu digambarkan sebagai seorang ibu yang jahat, seorang ibu yang memiliki dua sisi, hanya baik kepada anak kandungnya saja, dan hal-hal poin negatif lainnya yang secara tidak sadar itu mengubah mindset penonton seperti itu, mengubah pola pikir dan keyakinan penonton tentang ya sosok ini, sosok ibu tiri ini seperti itu. Jadi ketika saya mengkaji dan membaca teori kultivasi, kemudian melihat fenomena yang ada, maka pembuktian yang saya dapat berdasarkan apa yang saya kaji adalah memang benar seperti itu, bahwa informasi yang kita peroleh secara kumulatif dan menumpuk di memori kita itu menimbulkan keyakinan dan mengubah realitas kita terhadap fenomena sosial yang ada seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan terkait kisah kita terbawa emosi menonton FTV, atau kita terbawa suasana dalam menonton film, kemudian bagaimana realitas kita terhadap pesan-pesan yang diberikan, contohnya seperti nilai atau karakter ibu tiri tadi, itu sejalan seperti itu dengan definisi yang dikemukakan di cultivation theory, yang dimana mengubah keyakinan terhadap realitas sosial di halayak yang menonton media massa tersebut. Kesimpulan yang selanjutnya dapat saya ambil dari fenomena yang saya temukan, kemudian kajian saya menggunakan teori kultivasi ini adalah kebenaran dari teori yang dikemukakan bahwa secara tidak langsung ketika kita memperoleh informasi secara terus-menerus atau kumulatif bahasanya di teori kultivasi ini, kita akan memiliki keyakinan dan perubahan terhadap realitas sosial yang ada sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Sehingga poinnya adalah kita mungkin harus lebih literasi lagi, bahwa menyadari apa yang ditampilkan televisi itu sebenarnya adalah sebuah entertain gitu, sebuah hiburan yang bisa jadi bertolak belakang dengan realitas sosial yang ada, sehingga kita harus cermat juga dalam menilai tontonan yang kita tonton seperti itu. Demikian pembahasan saya terkait fenomena menonton televisi, dalam hal ini FTV, di salah satu channel swasta
Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita bersama terkait teori komunikasi massa, khususnya kultivasi teori atau teori pengembangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.